Masalah utama di Jakarta adalah masalah tata kota. Karena dalam suatu kota, kita harus memastikan semuanya teratur di sini. Semua bergerak dan sangat dinamis. Karena ketidakteraturan inilah yang menyebabkan kemacetan, banjir, dan konflik sosial terjadi. Misalnya saja banjir. Karena di Jakarta sudah lama tidak menerapkan tata kota yang benar. Di sini banyak sekali pemukiman liar di bantaran kali dan waduk. Ini yang harus ditata dan dipindahkan. Masalah kemacetan juga sama. Kenapa banyak orang tidak mau naik transportasi umum? Bukan hanya karena transportasinya tidak cukup, namun juga sarananya tidak nyaman. Kondisi kendaraan yang kita tumpangi seperti apa, dan kita turun di jalanan yang bagaimana. Jakarta itu terkenal sebagai kota yang semrawut, kota yang banyak sampah, banyak coret-coretan, dan ugal-ugalan juga. Tapi itu kalau kita melihat dari sisi negatif. Tentunya dari sisi positifnya juga banyak, bahwa Jakarta sebagai ibu kota adalah kota di mana budaya-budaya bersatu, di mana bangsa Indonesia ini benar-benar kelihatan bangsa yang seperti apa. Keragamannya, keragaman sukunya, keragaman agamanya, dan juga lebih dari sekedar keragaman, yaitu keharmonisan. Dan saya melihat Jakarta masih kota yang harmonis. Tentunya ada sekali-sekali kasus-kasus kejadian yang tidak mengenakan, konflik antar warga. Tapi kalau itu tidak ada, ya itulah Jakarta sebagai potret Indonesia, di mana semuanya bisa sama-sama tinggal di suatu atap, di bawah atap rumah yang sama, yaitu atap rumah kota Jakarta. Ini dari kendaraan aja, kalau Bogor kadang-kadang keretanya nggak lancar gitu. Yang bikin macet itu kan jalan-jalan yang berlobang, yang dilalaikan, nggak dikerjakan gitu ya. Mulai dari macet, banjir, belum lagi kesejahteraannya juga masih kurang sih menurut saya. Kesenjangan sosialnya juga masih tinggi banget ya masalahnya. Kalau kita lihat benar gedung-gedung tinggi, tohnya di belakangnya masih ada perumahan-perumahan umum. Michael Sianipar adalah salah satu staf Ahok yang bertanggung jawab menangani pengaduan masyarakat. Lulusan sebuah universitas di Korea ini mengembangkan sebuah sistem yang bisa menyalurkan pengaduan masyarakat langsung ke pihak terkait. Jadi kita mengembangkan sistem di mana warga bisa SMS saja kepada sistem kami untuk menyatakan pengaduan mereka. Kemudian dari sistem tersebut kita akan kirimkan ke dinas-dinas terkait yang akan memberikan jawaban. Jadi 1 tahun terakhir saja ada 10.000 pengaduan yang masuk. Rata-rata 1 bulan 1.000 pengaduan. Kenapa semua masyarakat itu mengadunya tuh mencari ya pimpinan DKI Jakarta, kalau nggak gubernur ya wakil gubernurnya, padahal kan ada dinas-dinas terkait. Saya rasa karena mereka memiliki rasa kedekatan yang lebih dengan gubernur dan wakil gubernur. Mungkin kalau dengan dinas, pengalaman sebelum-sebelumnya kalau melapor tidak ditanggapi dengan baik. Menghadapi begitu banyak pengaduan yang masuk, Jokowi dan Ahok tak mungkin selamanya menanganinya sendiri. Sudah saatnya pihak yang paling terkait untuk bekerja. Memang selama ini kita juga sangat intensif. Kalau ada laporan yang masuk, kita usahakan ditindaklanjuti dengan segera. Tapi sekarang kita juga mengarahkan supaya dinas yang lebih proaktif, supaya dinasnya juga dapat nama. Karena kita tahu untuk membangun sistem tidak bisa mengandalkan sosok saja. Tapi bagaimana caranya dinas juga bisa mendapatkan nama, dan mereka juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Itu arah kita sekarang. Selama 2 tahun bekerja di Balai Kota, saya sudah membuat beberapa pencapaian yang mungkin bisa dikatakan sebagai rekam jejak. Dan untuk menyebut 3 yang terutama, 3 hal ini berhubungan dengan partisipasi masyarakat dan juga transparansi. Yang pertama yang saya lakukan di Balai Kota sebagai staf dari Wakil Gubernur adalah menyiapkan program pengaduan masyarakat. Itu menyiapkan sistem di mana masyarakat bisa dengan mudah menyampaikan pendapat, keluhan, dan aspirasi kepada pemerintah Jakarta. Dan ini adalah hasil kerjasama kami dari Pemprov DKI Jakarta dengan UKP 4, yaitu Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengambilan Pembangunan. Jadi kami menyiapkan suatu sistem, warga bisa menyampaikan masalah melalui SMS, atau email, atau Twitter, dan Facebook. Dan hal kedua yang sudah saya lakukan di Balai Kota adalah menyiapkan suatu kerangka open government, yaitu pemerintahan yang terbuka.
Ini juga hasil kerjasama kami dengan beberapa pihak, termasuk tadi dari UKP 4 dan juga dari Ford Foundation. Kami mendorong dinas-dinas di dalam pemerintah DKI Jakarta untuk memiliki suatu website yang menampung informasi-informasi dan data yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat. Ini banyak yang tidak tahu, ternyata di sini itu juga membantu tugas Pak Ahok untuk menjawab SMS. Salah satunya Mas siapa nih? Michael. Mas Michael Aiman. Mas Michael, ini apa aja kalau ada SMS? Pak, saya mau bangun rumah di sini misalnya. Terus jawabnya gimana? Oh, kalau boleh nggak? Ada kerjasama dengan KP4. Jadi semua KP4 ini kita. Oke. Kita arahkan ke satu sistem. Lalu dari sistem tersebut akan dikirim ke dinas-dinas supaya dinas bisa langsung menjawab. Yang jawab tapi yang jawab SMS siapa? Mas Michael juga. SMS dari kita ada yang jawab dan dinas juga ada yang jawab. Jadi dari kita menjawab bahwa SMS tersebut sudah diterima oleh Pak Ahok. Dan dinas menjawab tindak lanjutnya seperti apa. Kalau tanya macet di sini nih misalnya gitu nggak? Wah, kalau itu sih banyak SMS macet. Banyak ya? Iya. Paling banyak Transjakarta macet. Nah, contoh Transjakarta apa misalnya? Ya sudah nunggu bus 30 menit masih belum datang. Waduh, bahaya juga. Terus gimana jawabannya? Nah itu jadi bahan evaluasi. Jadi kita tahu titik-titik mana saja di Jakarta yang kekurangan bus. Tapi pada faktanya sih semua titik di Jakarta kekurangan bus. Oke. Jadi kita Michael Victor Sianipar adalah calon anggota legislatif dari Partai Gerindra dengan daerah pemilihan Jakarta Pusat nomor urut 11. Ia bukanlah orang yang benar-benar baru di pemerintahan, khususnya di Jakarta. Sebagai salah satu staf ahli dari Wakil Gubernur, ia memiliki pengalaman yang sangat cukup untuk berkiprah di dunia politik dan mengabdikan diri untuk melayani masyarakat. Di usia yang muda, ia telah menjajaki dunia yang mungkin belum terpikirkan oleh orang seusianya. politik bagi saya bukan lagi sekedar ketertarikan. Itu waktu saya masih kuliah. Tapi sekarang politik menjadi suatu panggilan, menjadi suatu tugas negara. Itu sesuatu tanggung jawab yang saya rasa sudah saya lakukan sekarang dan harus saya lakukan. Jakarta butuh seorang pemimpin yang bisa berpikir seperti masyarakat. Karena kebanyakan pemimpin yang kita punya sudah tidak bersih dan tidak mau berpikir seperti rakyatnya. Tentunya kita mau pemimpin yang bersih dan efektif bekerja, juga memiliki empati yang tinggi. Merasakan bagaimana rasanya tinggal di pinggiran jalan dan rel-rel kereta api, serta bantaran sungai, juga merasakan anak-anaknya yang tidak mengenyam pendidikan yang maksimal. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang datang dari masyarakat sendiri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berpikir seperti masyarakat berpikir, tapi bukan hanya itu, bisa melangkah lebih jauh. Tahu masyarakat di mana, tapi tahu juga masyarakat ini harus dibawa kemana. Itulah pemimpin. Ya saya pikir dia adalah orang yang tidak tertarik di politik tadinya gitu ya. Nah itu yang alasan saya kenapa saya membentuk sebuah LSM untuk mencari orang-orang seperti saya dulu, orang-orang yang tidak tertarik ke politik untuk terpanggil untuk masuk ke politik. Nah saya pikir Michael adalah salah satu orang yang seperti itu, orang yang tidak tertarik ke politik, dia ikut magang di saya, ikut magang lalu pekerjaan. Saya selalu katakan dalam alam demokrasi, kalau yang baik tidak mau masuk ke dalam politik, maka yang tidak baik yang akan menang, menguasai kursi parlemen. Menurut saya Mike itu seorang anak muda yang masih memiliki idealisme atau pikiran positif terhadap bangsa ini atau negara ini, bahwasanya negara ini atau bangsa ini dapat berubah ke arah yang lebih baik. Mike itu anak muda yang mempunyai jiwa nasional yang tinggi dan dia juga mempunyai komitmen dari sisi yang kuat untuk Jakarta lebih baik. Dari segi umur dia masih muda, muda itu ada energik, sifatnya energik. Dari segi sosial yang saya ketahui juga dia mengajar ya di daerah Tanjung Selor ya kalau saya dengar. Bagi saya itu satu poin buat dia bahwa dia
benar-benar anak muda yang mau peduli. Mike itu anak muda yang idealis, yang mau merelakan waktu dan tenaganya. Dia sebenarnya punya kesempatan untuk melanjutkan kuliah menjadi pengacara, memiliki karir yang stabil, tapi dia merelakan itu semua untuk masuk ke bidang politik. Mike itu orangnya berani. Kalau anak muda punya pilihan untuk pekerjaan yang lebih aman, punya pekerjaan yang lebih stabil, dia memilih untuk kerja di bidang politik. Ya, saya sih tidak ragu. Saya cuma meragukan di DKI bisa nggak terima dia kalau tidak kasih uang, tidak ada sembako, tidak ada baksos. Nah, hanya kita kasihkan kartu nama. Itu yang saya lakukan pada karir politik saya. Nah, saya harap Michael bisa dikasih kesempatan orang dengan cara yang sama. Karena gue ngeliat tuh punya hati dan untuk apa yang lo kerjain dan untuk apa yang lo percaya bisa lo kerjain. Ketimbulan keraguan, nggak ada kepercayaan sama dia. Dia tuh terlalu muda dan gue sangat takut sama orang muda yang belum merenungkan baik-baik bahayanya di mana, kelemahan diri dia di mana, lalu udah dimasukkan ke dalam satu sistem yang dia harus sibuk di dalamnya. Selama ini dia belum pernah kerja di departemen ya, pengalaman di organisasi juga baru sekarang kan ya. Mike tuh kurang self confidence. Lihat dong dia udah ngapain, dia udah jadi staf ahlinya Ahok. Dia udah punya visi yang gede banget, visi yang many of us nggak mikirin lah. Dari itu gue bingung kenapa sih lo nggak punya confidence yang lebih tinggi, padahal lo seharusnya punya confidence yang lebih tinggi. Orangnya nggak nunggu disuruh, tapi dia itu kayak selalu initiate new ideas, dan dia juga kayak selalu cari tahu, nanya-nanya gitu how to implement and how to make those ideas come to pass. Setelah gue kerja beberapa lama di magang bareng sama dia, rasanya sih keraguan gue untuk muda dan gak berpengalaman itu lumayan terbantahkan. Feeling gue karena satu, dia emang pinter. Dua, karena setelah ngobrol-ngobrol sama dia ya mengenai masalah-masalah Jakarta gitu, gue ngerasa dia lumayan paham masalah Jakarta apa. Sopan santunnya dia di sini ya, terus gaya bicaranya dengan orang-orang sini juga kan dia sering ngobrol sama nenek-nenek gitu ya, gini-gini. Itulah. Yes, ya kayak tadi gue bilang, Mike punya kapabilitas dalam hal resource. Mike punya hati untuk kerja ini. Dua ini udah jadi kunci untuk dia maju ke atas, untuk dia makin maju sih. Dan inisiatifnya besar sekali. Inisiatifnya tuh besar sekali. Gue bingung aja gitu, dia cerita satu waktu ketemu, waktu itu kan zamannya banjir Januari. Dia bilang, Ahok Jokowi aja mau masuk balai kota dan gue harus duduk celana buat datang ke balai kota gitu kan. Terus nyampe balai kota ternyata bos gue aja nggak ada. Dan akhirnya karena gue ini staf khusus Ahok ya, gue merasakan ada satu kekuatan dan gue punya inisiatif. Akhirnya semua dinas yang gue gerakin gitu hari itu untuk lihat titik merah mana yang butuh evakuasi bantuan, mana dapet telepon apa gitu. Dia yang ngurusin hal itu dan gue liat, ini anak inisiatif itu besar sekali. Mike itu baik, cerdas, dan bekerja keras. Michael itu muda, beda, berani. Mike itu orangnya nasionalis, idealis, dan dia peduli sama kalangan bawah. Michael itu orangnya jujur, peduli, dan ramah. Michael itu orangnya religius, kreatif, pinter. Transparan, muda, dan profesional. Muda, positif, dan religius. Mike itu orangnya cerdas, idealis, dan berdedikasi. Jakarta! 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 Hidup Pak Michael! Saya, Michael Victor Sianipar, calon anggota DPRD dari Partai Gerindra, dengan nomor urut 11 untuk wilayah Jakarta Pusat. Dari yang muda untuk Jakarta Baru.